Hello, salam jumpa dengan saya, Dev Supit. Salam fresh love ceria. Bincang-bincang santai kali ini saya beri judul Agar Doa Terkabulkan. The Principle of Pray. Baik, begini. Ketika kita mendambakan sesuatu atau impian yang belum kita miliki, baik itu soal kesuksesan ataupun kebahagiaan dalam kehidupan, maka satu-satunya jalan adalah kita memintanya kepada Sang Cahaya yang memiliki segalanya. Nah, satu-satunya kendaraan untuk dapat sampai kepadanya secara cepat adalah melalui doa. Tahukah Anda cara berdoa yang efektif agar doa Anda masuk dalam urutan pertama untuk dikabulkan? Let's go! Kita ngerumpi tentang doa bareng Fresh Love Ceria. Siapa tahu doamu langsung dikabulkan. Terus jangan lupa traktir ya. Prinsipal dalam berdoa. Yang pertama, persiapan. Berdoa adalah berkomunikasi secara akrab dengan Sang Cahaya. Berkomunikasi adalah terjadinya percakapan interaktif dua arah. Jadi, berdoa merupakan percakapan yang akrab dan intim secara pribadi antara Anda dengan Sang Cahaya pemberi kehidupan. Untuk itu, persiapkanlah hati dan waktu yang benar-benar layak untuk berkomunikasi dengannya. Jangan dalam keadaan terburu-buru, tergesa-gesa, tersedih-sedih, tertawa-tawa, apalagi terngantuk-ngantuk. Ingat, Anda akan memasuki relung hatinya, maka persiapkan pula relung hatimu agar kedua hati bertemu dengan kekusukan dalam kemuliaannya. Yang kedua, kesunyian. Berdoa tak perlu berkata-kata dengan keras dan lantang, apalagi berteriak senyaring pengumuman. Carilah tempat yang sunyi untuk mengutarakan isi hatimu. Karena Sang Cahaya pada dasarnya melihat kedalaman hati dan bukan serentetan puisi rayuan, apalagi segudang keluhan. Ingat, di dalam kesunyian Dia akan hadir untuk menilik segala doa yang Anda utarakan dan inginkan yang keluar dari ketulusan hati. Di dalam keramaian, Anda hanya akan berjumpa dengan kemeriahan tawar-menawar produk barang dan jasa, serta kemegahan duniawi semata. Yang ketiga, kebersihan. Jika menghadap pimpinan saja Anda perlu mempercantik dan mempertampan diri, apalagi menghadap Sang Pemilik segalanya. Untuk itu, mandilah yang bersih agar layak secara lahiriah menghadapnya. Atau setidaknya basuhlah wajahmu dengan air bersih dan bukan dengan seember aliran tangisan atas sederetan permohonanmu yang belum terkabulkan. Berikanlah keindahan badan, pikiran, dan hati serta sikap yang sopan, agar doamu juga beraroma wangi di hadapannya. Yang keempat, kejujuran. Katakan dengan kejujuran dan ketulusan apa yang Anda rasakan dan inginkan. Jujur sesuai kata hati, dengan motivasi yang murni yang keluar dari rasa cinta kepada Sang Cahaya, karena cintanya melebihi dari segalanya. Yang kelima, mengampuni. Anda tidak akan pernah bisa berbicara secara langsung kepadanya, apalagi memohon sesuatu
Jika hatimu penuh dengan kemarahan, kedongkolan, apalagi kedengkian pada orang lain, ampunilah dengan kerelaan dan ketulusan kesalahan orang terlebih dahulu, agar Anda layak menemuinya. Karena dia teramat baik, jadi lakukan kesetaraan sebelum menjumpainya. Karena hati yang maha suci tak akan pernah bersatu dengan hati yang penuh kemarahan serta kebencian. Yang kelima, bersedekah. Siapapun manusia pasti dapat memberikan sesuatu kepada orang lain, walaupun hanya peniti atau segelas air. Bersedekah adalah memberi apa yang Anda punya dengan ketulusan hati. Ingat, Anda juga sedang meminta. Maka lakukan seperti apa yang Anda kehendaki pula. Apapun yang Anda berikan selamanya adalah pemberian. Jadi bukan soal besarnya nilai yang diberikan, tetapi soal niat hati untuk memberi. Itulah yang dicatat dan untuk juga diberikan kepadamu. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah mematikan raga dengan mengosongkan diri dari segala pikiran dan keinginan duniawi. Berpuasa bukanlah sekedar mengosongkan perut dengan tidak mengaliri tenggorokan dengan makanan dan minuman yang lezat dan nikmat, tetapi berani menentang hawa nafsu atas segala keinginan daging. Dengan berpuasa, Anda menghilangkan segala pikiran dan keinginan duniawi dengan melawan hawa nafsu dari segala keinginan yang jahat. Ingat, dengan menentang hawa nafsu yang jahat, maka Anda merelakan sang cahaya memasuki dengan bebas ke alam pikiran dan relung hatimu. Jadi, lakukanlah berpuasa dengan niat dan ketulusan hati, bukan karena permintaan dari doamu semata. Yang ketujuh, lakukan tindakan. Lakukan segala penggerakan sesuai arah doamu. Jangan berdiam diri dan menunggu dengan pasrah. Karena pada dasarnya semua doa yang diutarakan telah siap dikabulkan selama Anda melakukan penggerakannya. Seperti layaknya seorang yang lapar dan dahaga, maka tindakannya adalah makan dan minum. Bukan hanya melihat padi di sawah dan melihat gelombang air di lautan, tanpa melakukan tindakan memasak nasi dan merebus air untuk dapat dimakan dan diminum. Yang kedelapan, berterima kasih. Segala apapun, baik yang belum dan telah dikabulkan, maka selayaknya berterima kasih kepada Sang Cahaya, pemberi segalanya. Karena semua keinginanmu hanyalah masalah waktu yang tepat untuk diberikan kepadamu. Lakukanlah bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah dan tak berkesudahan. Sahabat, itulah rumusan sederhana yang dapat dibagikan oleh Fresh Love Ceria. Semoga dengan adanya diskusi motivasi doa ini, maka kita dapat memahami kelemahan mana yang belum kita lakukan selama ini. Bersegeralah memperbaiki dengan melengkapi kekurangannya, agar doamu menjadi urutan pertama untuk dikabulkan kepadamu. Ingat, jangan menyimpan kebaikan hanya untuk diri sendiri. Berikanlah hal ini kepada yang lainnya pula, agar setiap orang menikmati terkabulnya doa mereka, sehingga kita bisa ceria bersama. Oke, demikian bincang-bincang santai saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Salam Fresh Love Ceria. Terima kasih.